Sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu, bahwa negeri Bajung atau Bajeng di Makassar adalah merupakan negeri asal dari Hang Tuah. Bahwa hubungan muhibah antara Goa di Sulawesi dengan Melaka sudah terjalin sejak dari zaman kerajaan Melaka Sultan Mansur Shah. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Kisah ini bermula pada suatu hari. Sultan Mansur Shah berpikir hendak mengirim utusan ke Mengkasar atau Makassar. Maka Baginda pun memanggil bendahara Paduka Raja atau bendahara sederajat dengan Perdana Menteri dalam sistem pemerintahan sekarang. Setelah bendahara Paduka Raja datang menghadap, maka Baginda pun berkata, "Hamba hendak mengirim utusan ke Mengkasar atau Makassar. Bagaimana pendapat bendahara? Apakah hal ini baik atau buruk?" Maka sembah bendahara, "Sebaik-baik pekerjaan tuanku, berbanyak-banyak sahabat daripada seteru." Maka titah Baginda, "Karanglah surat hamba kepada Raja Mengkasar atau Makassar." Kemudian bendahara pun bermohonlah kepada Baginda, lalu kembali untuk mengarang surat Sultan Mansur Shah kepada Raja Mengkasar atau Makassar. Setelah surat tersebut selesai, lalu dipersembahkannya kepada Baginda. Baginda pun menyuruh untuk membacakannya. Setelah Sultan Mansur Shah mendengar bunyi surat itu, Baginda lalu berkenan. Adalah utusan yang dikirim itu adalah Sribija Pikrama dengan Tun Suradiraja. Setelah beberapa lama dalam perjalanan, maka kedua utusan itu pun tiba di kerajaan Goa. Setelah surat itu dibaca oleh Raja Goa, maka Raja Goa pun menyambut baik terhadap bunyi surat Raja Malaka yang mengatakan jalan mufakat atau persaudaraan itu. Selanjutnya, berkatalah Raja Goa, "Hai orang kaya, apa kabar saudaraku di Melaka? Tiadakah ia sakit-sakit? Dan apa kehendaknya menyuruhkan orang kaya kedua ini? Apa hendak dicari?" Maka sahut Sribija Pikrama, "Kabar baik, Karaeng. Tidak ada kehendak Paduka Adinda menyuruh menghadap tuanku. Sekadar hendak mufakat atau silaturahmi juga, Karaeng." Maka Raja Goa pun sangat senang, seraya berkata, "Aku pun demikian lagi orang kaya, hendak mufakat dengan saudaraku Raja Melaka." Saat Sribija Pikrama dan Tun Suradiraja menghadap Raja di Goa hendak pamit kembali ke Melaka, Raja Goa kemudian berkata, "Apa kegemaran saudaraku Raja Melaka? Supaya aku carikan." Maka sembah Sribija Pikrama, "Tuanku, kegemaran Paduka Adinda itu, jikalau ada seorang laki-laki yang baik rupanya dan sikapnya serta pemberani, itulah kegemaran Paduka Adinda." Maka titah Raja di Goa, "Orang yang bagaimanakah itu? Anak orang baikkah? Atau sembarang orangkah?" Maka sembah Sribija Pikrama, "Jikalau boleh, anak orang baiklah, Karaeng." Setelah Baginda mendengar kata Sribija Pikrama itu, maka titah Raja di Goa kepada para pengawalnya, "Pergilah engkau semua, carikan aku anak daeng yang baik, anak hulu balang yang baik, orang yang baik rupa dan sikapnya." Maka para pengawal itu pun pergi mencari di seluruh kampung dan dusun. Beberapa lama mencari, namun belum berhasil didapatkan. Maka didengarnya ada anak Raja Bajung atau Bajeng yang terlalu baik rupanya dan sikapnya. Ayahnya sudah meninggal, maka para pengawal itu pun pergilah ke Bajung atau Bajeng. Setelah sampai, dilihatnya bahwa benar anak tersebut seperti kabar yang berhembus. Lalu diambilnya dan dibawanya kembali menghadap Raja di Goa. Lalu Raja Goa kemudian bertitah, "Anak ini aku kirimkan kepada saudaraku Raja Melaka. Ia ini anak Raja Bajung, sebagai tanda mufakat serta dengan kasihku akan saudaraku Raja Melaka, maka aku berikan." Adapun anak Raja Bajung itu ialah Daeng Merupawah namanya. Umurnya baru 12 tahun. Diceritakan orang yang empunya cerita, sudah 2 kali ia berduel dan berhasil membunuh lawan duelnya. Selanjutnya, Raja Goa kemudian bertitah, "Katakan kepada saudaraku, Raja Malaka, jika Daeng Merupawah inilah bingkisanku kepada saudaraku, Raja Melaka,
Setelah itu, maka kedua utusan itu pun berlayar kembali ke Malaka. Sesampai di Malaka, Sultan Mansur Shah pun sangat senang mendengar bunyi surat Raja Mengkasar atau Makassar itu. Maka Sri Wijapikrama dan Tun Suradiraja pun naik menjunjung duli, lalu duduk menghadap kepada tempatnya sedia itu. Maka Daeng Merupawah pun dipersembahkan ke bawah duli dengan segala pesan Raja Mengkasar atau Makassar. Maka Sultan Mansur Shah pun sangat senang, serta berkenan saat melihat rupa dan sikap dari Daeng Merupawah itu. Lalu Sultan Mansur Shah berkata, bagaimana sampai Raja Mengkasar atau Makassar bisa mengirim anak Raja Bajung ini? Apakah ayahnya atau Raja Bajung membuat pelanggaran hingga anaknya ini tertawan? Maka sembah Sri Wijapikrama, tiada tuanku, Raja Makassar, bertanya kepada Patih akan kegemaran duli tuanku. Maka Patih katakan, gemar akan orang yang baik rupa. Kemudian, Daeng Merupawah itu kemudian dinamakan oleh Baginda Hang Tuah. Itulah asal Hang Tuah. Maka dipeliharalah oleh Baginda dengan semestinya. Terlalu kasih Baginda akan Hang Tuah, maka dianugerahi kepadanya sebilah keris terupa Melaka dengan selengkap perhiasannya. Adapun Hang Tuah selama ia di Malaka, tiada lain kerjanya hanya berguru akan ilmu hulu balang. Siapa saja yang ia ketahui memiliki ilmu, maka akan didatanginya. Maka pada zaman itu, tiadalah tandingan anak muda sepertinya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.